Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febriani. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Saya berasal dari Prodi PKN Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Ini merupakan bagian dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Aspek yang perlu diobservasi ada 12 dan akan dipaparkan di slide berikutnya. Profiling peserta didik yang pertama adalah aspek etnik. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, apa saja yang termasuk ke dalam aspek etnik? Yang pertama, apakah peserta didik menyadari keberagaman etnik di dalam kelas? Kemudian yang kedua, apakah peserta didik berteman dengan berbagai rekan sebaya dari berbagai daerah di dalam kelas? Ketiga, apakah peserta didik saling menghormati dan bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan? Keempat, apakah peserta didik saling bekerja sama dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Dan yang terakhir, apakah peserta didik menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya? Indikator aspek kultural adalah apakah peserta didik dapat menjadi komunikator yang baik dalam berbicara dan mengusahakan tidak ada unsur yang menyinggung? Apakah peserta didik dapat menjalin persaudaraan dalam satu kelompok? Apakah peserta didik menghormati orang yang lebih tua dalam keluarga maupun masyarakat luas? Apakah peserta didik mengenal budaya yang ada di lingkungannya? Apakah peserta didik menghargai segala keberagaman yang ada di kelas? Aspek status sosial, indikatornya adalah apakah peserta didik memiliki latar belakang orang tua dengan pendidikan tinggi? Apakah peserta didik tidak menerapkan perilaku diskriminatif antar teman sebaya? Apakah peserta didik saling berinteraksi dalam proses pembelajaran dengan tidak membedakan status ekonomi? Apakah fasilitas pribadi yang dimiliki peserta didik sudah memadai? Dan apakah sebelum berangkat sekolah peserta didik sarapan setiap pagi? Selanjutnya yakni aspek minat. Indikatornya adalah apakah peserta didik mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Apakah peserta didik tidak menanggapi teman sebaya saat berbicara ketika guru menjelaskan? Apakah peserta didik mengikuti serangkaian alur pembelajaran di kelas? Apakah peserta didik memperhatikan guru jika di kelas? Dan apakah peserta didik tertarik untuk mempelajari materi yang berkaitan dengan PPKN dari berbagai sumber? Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, serta jenis evaluasi. Oleh karena itu, guru harus memahami aspek perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru? Kedua, apakah peserta didik dapat mengidentifikasi informasi secara tepat dan cepat? Ketiga, apakah peserta didik mampu menyimpulkan garis besar dari keseluruhan materi secara tepat? Keempat, apakah peserta didik aktif merespon setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru di kelas? Kelima, apakah peserta didik bersaing meraih prestasi ketika belajar? Aspek selanjutnya yakni kemampuan awal. Indikatornya adalah apakah peserta didik menyukai jika diberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran? Apakah peserta didik senang dengan pemberian kuis? Apakah peserta didik jika pemberian materi dikaitkan dengan pengalaman merasa senang? Apakah peserta didik percaya bahwa materi yang akan dipelajari itu mudah? Apakah sebelum belajar peserta didik sudah melakukan literasi? Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Aspek gaya belajar yang pertama yaitu visual.
Apakah peserta didik lebih suka membaca buku dan melihat gambar? Yang kedua, apakah peserta didik lebih senang membaca dalam hati dengan cepat? Gaya belajar selanjutnya yaitu auditori. Pertama, apakah peserta didik mudah menerima informasi yang disampaikan secara langsung? Kedua, apakah peserta didik lebih mudah mengingat hafalan pelajaran dengan mendengarkan penjelasan? Aspek gaya belajar selanjutnya yaitu kinestetik. 1. Apakah peserta didik lebih senang belajar langsung secara praktek? Yang kedua, apakah peserta didik lebih mudah menghafal materi dengan berjalan-jalan sambil mempraktikkan secara langsung? Aspek selanjutnya dari profiling peserta didik adalah aspek motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri. Di samping itu, motivasi pelajar peserta didik kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar. Berikut indikator dari aspek motivasi. 1. Apakah peserta didik tidak bosan dengan tugas-tugas PPKN? 2. Apakah peserta didik merasa senang dengan tugas yang diberikan oleh guru? 3. Apakah peserta didik memilih aktif saat diskusi dan presentasi? 4. Apakah peserta didik selalu tepat waktu masuk kelas? Kelima, apakah peserta didik yakin atas jawabannya dari soal-soal PPKN yang dikerjakan? Indikator aspek perkembangan emosi diantaranya 1. Apakah peserta didik dapat mengekspresikan setiap pendapat dan emosi di kelas? Apakah peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya dengan baik? Apakah peserta didik menggunakan pemilihan kata, intonasi, gaya berbicara saat melakukan presentasi? Apakah peserta didik merasa nyaman dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum? Apakah peserta didik tampak percaya diri saat menyampaikan pendapatnya di depan umum? Perkembangan selanjutnya dari profiling peserta didik adalah perkembangan psikososial. Berikut indikator dari perkembangan psikososial. 1. Apakah peserta didik dapat berinteraksi dan berkomunikasi baik dalam grup maupun secara personal? 2. Apakah peserta didik senang mengajari teman sekelas yang belum memahami materi dengan baik? 3. Apakah peserta didik membantu temannya apabila terdapat teman yang membutuhkan bantuan? 4. Apakah peserta didik bersikap sopan dan santun dalam berinteraksi dengan guru dan temannya? 5. Apakah peserta didik membangun hubungan yang positif dengan guru, teman, dan mitra sekolah? Profiling peserta didik selanjutnya yaitu perkembangan moral. Berikut indikator dari aspek perkembangan moral. 1. Apakah peserta didik selalu memberikan contoh yang baik kepada teman-teman? 2. Dalam menghadapi masalah, apakah peserta didik melakukannya dengan perasaan emosi? 3. Apakah peserta didik sering membantah atau melawan ketika orang tua memberikan nasihat? 4. Apakah peserta didik pernah melanggar aturan yang sudah ditetapkan di rumah ataupun di sekolah? 5. Apakah peserta didik menyapa apabila bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah? Profiling peserta didik yang terakhir, yakni aspek perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Berikut indikator dari perkembangan motorik peserta didik. 1. Apakah peserta didik mengalami peningkatan tinggi badan? 2. Apakah peserta didik mengalami peningkatan berat badan? 3. Apakah peserta didik sudah mengalami pubertas? Dan yang terakhir, apakah peserta didik gemar berolahraga?
Itulah 12 aspek dari profiling peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.